Halo Pak Greg dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Melania Dian Ayu Puspita dengan NIM 23760. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, teman-teman apakah sudah pernah mendengar siapa itu Abraham Maslow atau ada teman-teman yang sudah mengetahuinya? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui siapakah itu Abraham Maslow, mari kita bahas bersama siapakah itu Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada 8 Juni 1970. Maslow adalah salah satu tokoh penting dalam psikologi humanistik, yaitu sebuah aliran yang menekankan potensi positif manusia dan self-actualization atau aktualisasi diri. Abraham Maslow merupakan seorang psikolog yang terkenal karena mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia, yang sering digambarkan sebagai piramida dengan 5 tingkat kebutuhan manusia. Nah, teori ini memiliki dampak signifikan dalam bidang psikologi, khususnya dalam pemahaman motivasi manusia. Teori ini juga menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia harus terpenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lain untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, setelah mengetahui siapa itu Maslow, pasti teman-teman juga penasaran, bagaimana sih piramida yang ia kemukakan? Nah, nanti akan saya beri gambar di sini. Nah, yang pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, air, udara, dan tempat berlindung seperti tempat tinggal. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan fondasi bagi kehidupan manusia di mana tanpa pemenuhan kebutuhan ini seseorang tidak dapat fokus pada kebutuhan lainnya. Contoh nyata dari pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah ketika seseorang merasa lapar, mereka pasti akan mencari makanan dan minuman dan memuaskan rasa lapar tersebut. Nah, tanpa makanan dan minuman, tubuh tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga pemenuhan kebutuhan ini sangat krusial. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia mencari keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Nah, kebutuhan ini mencakup stabilitas dan perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup mereka. Contoh, kebutuhan keamanan adalah memiliki tempat tinggal yang aman yang melindungi diri dari cuaca yang buruk dan bahaya lainnya, serta memiliki pekerjaan yang stabil yang memberikan penghasilan tetap untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Nah, rasa aman juga meliputi keamanan finansial, kesehatan, dan kesejahteraan secara psikologis. Kemudian, yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Nah, setelah merasa aman, manusia membutuhkan rasa kasih sayang, mencakup dengan hubungan sosial. Kebutuhan sosial mencakup interaksi dengan orang lain dan membutuhkan ikatan emosional yang memberikan rasa diterima dan dicintai. Contoh dari pemenuhan kebutuhan sosial adalah berteman dengan orang lain, menjalin hubungan erat dengan keluarga, dan menjadi bagian dari komunitas atau kelompok sosial tertentu. Nah, hubungan erat dan sehat dengan dukungan sosial sangat penting untuk kesejahteraan dan psikologis mereka, karena memberikan rasa kebersamaan akan dapat mengurangi rasa kesepian dan isolasi. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Nah, selanjutnya manusia mencari penghargaan baik dari diri sendiri maupun orang lain di sekitar. Ini termasuk prestasi, penghargaan, dan pengakuan yang memberikan rasa harga diri dan keyakinan diri. Kebutuhan dan penghargaan mencakup keinginan untuk merasa kompeten
dan dihargai atas apa yang telah dicapai. Contoh pemenuhan dari poin keempat ini atau kebutuhan dasar yang keempat ini yaitu mendapatkan promosi di tempat kerja atau pengakuan prestasi dan kontribusi yang telah dilakukan seseorang. Nah, menerima pujian dan penghargaan atas pekerjaan yang baik ini tuh sangat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berkembang. Nah, poin kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow, di mana seseorang yang mencapai potensi penuh mereka. Kebutuhan aktualisasi diri ini dapat mencakup relasi diri, pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan semua bakat dan kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri adalah mengejar passion, seperti seni atau musik, mengembangkan kekreativitasan, dan juga mengejar cita-cita dan terus belajar serta berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Aktualisasi diri juga bisa berarti memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau mengejar tujuan hidup yang bermakna dan memuaskan diri maupun orang di sekitar. Nah, setelah mengetahui teori kebutuhan Maslow itu, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana sih cara mengimplementasikan teori tersebut di dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah cara-cara praktis yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori tersebut dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis siswa. Sekolah bisa menyediakan program sarapan atau makan siang gratis untuk para siswa. Dengan kondisi siswa yang tidak merasa kelaparan, ini akan membantu siswa nyaman dalam pembelajaran. Kemudian ada istirahat yang cukup. Sekolah dapat memberikan waktu istirahat yang cukup antara pelajaran dan memastikan adanya waktu untuk bermain dan bersosialisasi. Sekolah bisa memiliki jadwal yang fleksibel untuk memungkinkan siswa beristirahat ketika dibutuhkan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan. Memastikan lingkungan sekolah dari kekerasan fisik dan emosional ini bisa melalui kebijakan anti-bullying yang ketat dan sistem keamanan yang baik. Kemudian bisa menyediakan layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau stres. Sekolah bisa memberikan konselor yang selalu tersedia untuk berbicara dengan siswa yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima. Ini bisa dilakukan dengan melalui kegiatan kelompok, klub, organisasi siswa yang mendorong kerjasama dan persahabatan. Nah, mendorong interaksi positif antara siswa dan guru serta antar siswa. Guru bisa menggunakan metode pembelajaran kolaboratif dan proyek kelompok untuk membangun keterkaitan sosial itu. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan aspek penghargaan. Nah, memberikan penghargaan atas prestasi akademik dan non-akademik ini bisa berupa pujian verbal, sertifikat, atau penghargaan di depan umum. Dengan adanya pujian atau penghargaan dari seseorang, maka siswa akan merasa dirinya dihargai dan usahanya dihargai. Mendorong siswa untuk mengembangkan rasa percaya dirinya melalui kegiatan yang menantang tetapi bisa dicapai. Guru bisa memberikan umpan balik yang konstruktif yang membantu siswa melihat kemajuan mereka. Nah, kemudian masuk kepada aspek yang kelima yaitu aktualisasi diri. Menyediakan kurikulum yang beragam yang memungkinkan siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Sekolah bisa menawarkan berbagai pilihan pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung minat bakat mereka. Kemudian, sekolah bisa menyediakan tantangan intelektual yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru bisa menggunakan proyek-proyek yang menuntut pemecahan masalah dan pemikiran inovatif. Kemudian ada pendekatan berpusat pada siswa, yaitu menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa.
Guru bisa menggunakan penilaian formatif untuk memahami kebutuhan setiap siswa dan merancang pelajaran yang sesuai. Kemudian, guru bisa memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan, baik dalam bentuk bimbingan akademik maupun dukungan emosional. Kemudian ada poin ketujuh, yaitu pengembangan program kebijakan sekolah. Nah, merancang program yang mendukung kesejahteraan siswa dan seluruh seperti program kesehatan mental, olahraga, dan seni. Kemudian, ada pelatihan guru yang menyediakan pelatihan bagi guru untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teori Maslow dalam pengajaran mereka. Ini bisa mencakup pelatihan tentang manajemen kelas, strategi pengajaran yang inklusif, dan dukungan emosional bagi siswa. Dengan teori Maslow, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk mencapai potensi penuh yang mereka miliki secara baik secara akademis maupun pribadi. Dengan memahami hierarki kebutuhan Maslow, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain. Teori ini membantu kita untuk menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai potensi penuh dalam diri kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Pak Greg serta teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.